Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati, bab menjelaskan masalah hukum-hukum sholat. Babun takdirnya hadza babun menetapkan khobar, membuang mubtada. Jadi diperbolehkan membuang salah satu mubtada ataupun membuang khobar jika mubtada dan khobar tersebut sudah maklum dalam artian tidak bakal seliru makna jika dibuang. Seperti pertanyaan man indaka, cukup dijawab Zaidun, takdirnya ing di Zaidun, membuang khobar menetapkan mubtada. Dalam alfiyah wahan fuma yu'lamu jaizun kama takulu Zaidun ba'daman indakuma. Babu sholati, bab menjelaskan masalah hukum-hukum sholat. Hiya syar'an, sholat menurut agama, aqwalun wa af'alun makhsusatun maftuhatun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Salat itu yaitu suatu ucapan dan suatu pekerjaan yang ditentukan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan uluk salam. Wa sumiyat bidalikal istimaliha ala salat. Salat dinamakan dengan aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim listimaliha, karena mencakup ala salati lugatan wahya doa, kepada salat menurut bahasa. Jadi salat menurut bahasa doa yaitu doa. Salat menurut bahasa doa, kadar-kadar doa. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin minadini bidorurah fayakfuru jahiduha. Salat yang diperlukan secara individual kepada perorangan yang balig akil, yaitu hanya berjumlah 5 waktu setiap sehari semalam. Minadin bidorurah, telah diketahui dari agama secara pasti. Fayakfuru jahiduha, maka dihukumi kafir bagi orang yang mengingkarinya. Jika ada orang muslim yang mengingkari kepada wajibnya sholat, maka orang tersebut dihukumi dengan kafir. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sholat 5 waktu ini tidak terkumpul selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab syarah, karena setiap para nabi beda-beda. Pas subuh sholatu Adam, jadi kalau Nabi Adam hanya sekedar sholat subuh. Wa dhuhru sholatu Daud, kalau Nabi Daud hanya sekedar melaksanakan sholat duhur. Wal asru sholatu Sulaiman, Nabi Sulaiman hanya diparudukan mengerjakan sholat asar. Wal maghrib sholatul Yakub, Nabi Yakub hanya diparudukan mengerjakan sholat maghrib. Wal isya sholatu Yunus, Nabi Yunus hanya diparudukan mengerjakan sholat isya. Jadi sholat 5 waktu hanya terkumpul pada Kangjeng Nabi dan umatnya. Jadi nabi-nabi yang lain tidak terkumpul sampai 5 waktu. Wa furidot lailatal isra badan nubuwati bi asyri sinin wa talatati asyuri lailata sab'in wa isrina min Rajab. Jadi sholat 5 waktu diparudukan pada malam Isra setelah 10 tahun lebih 3 bulan kenabian. Jadi Kangjeng Nabi diangkat jadi nabi, Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, lalu diparudukan sholat setelah 10 tahun lebih 3 bulan. Tepatnya Lailatas Sabi wa Isri min Rajab, yaitu tepatnya di tanggal 27 bulan Rajab. Walam tajib subhu yaumi tilka lailah li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Namun pas pada tanggal 27 Rajab, sholat subuh belum dikerjakan, belum diparudukan karena belum ada pengajaran dari malaikat Jibril. Jadi yang pertama kali dikerjakan sholat yaitu sholat duhur. Inama tajibul maktubatu ay sholawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin akilin zakarin awirihi tohirin. Jadi kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu ay sholawatil khamsi ala kulli muslimin mukallafin, yaitu kepada setiap-tiap muslim yang mukallaf, yang maksudnya balik berakal. Jadi sholat 5 waktu diwajibkan kepada orang muslim yang mukallaf, yang sudah balik berakal. Orang yang sudah balik berakal tersebut tohirin, yang harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Fala tajibu ala kafirin asliyin wa sombiyin majnunin, maka sholat 5 waktu, sholat fardu tersebut tidak diwajibkan kepada kafir asli,
Yang dimaksud dengan kafir asli dari kecil sudah menjadi kafir. Nah, ada yang kafir tidak asli. Kafir tidak asli seperti murtad. Tadinya Islam terus masuk kafir, maka si murtad tersebut walaupun sudah kafir tetap diwajibkan sholat. Fala tajibu ala kafirin asliyin, sholat 5 waktu tidak diwajibkan kepada kafir asli. Wasobiyin wa majnunin, dan tidak diwajibkan kepada anak kecil. Wa majnunin, tidak diwajibkan kepada orang gila. Wa mugma'aleh, dan tidak diwajibkan kepada orang yang epilepsi. Wasakron, dan tidak diwajibkan sholat tersebut kepada bagi orang yang mabuk. Cuman mabuk tersebut bila ta'addin li adami takfilihim wala ala hadidin wala nupasain, si orang yang mabuk tersebut tidak ceroboh, jadi memang tidak atas kehendak sendiri ingin mabuk tersebut. Sholat tidak wajib wala ala haidin wa nufasa, sholat 5 waktu tidak wajib kepada orang yang wanita yang sedang haid, wa nufasa, orang yang sedang nipas, li adami sihatiha minhuma wala qada'an alaihima. Nah, alasannya tidak wajib bagi wanita yang haid dan nifas karena sholatnya itu tidak sah. Wala qada'an alaihima, dan bagi yang haid dan bagi yang nifas tidak wajib mengqadha sholat tersebut. Bal tajibu ala murtadin wa muta'adin bisukrin, tapi sholat 5 waktu tetap wajib kepada orang murtad dan orang yang sengaja mabuk. Orang tersebut tadinya Islam, na'udzubillah jadi kafir, murtad namanya. Si murtad tersebut tetap diwajibkan sholat. Atau misalkan orang mabuk, sengaja mabuknya, ia meminum minuman keras lalu mabuk, maka orang tersebut tetap diwajibkan sholat. Wa yuktalu ayil muslimul mukallafu tohiru hadda bidorbi unukihi, jika seseorang muslim meninggalkan sholat dengan secara sengaja mengingkari kewajiban sholat, maka orang muslim tersebut harus dibunuh bidorbi unukihi, yaitu dipenggal kepalanya. In akhrojaha ail maktubatu amidan, jika si muslim tersebut meninggalkan sholat 5 waktu dengan secara sengaja. Si muslim tersebut meyakinkan sholat 5 waktu fardu dan ia meninggalkan sholat tersebut dengan secara sengaja, maka si muslim tersebut harus dipenggal kepalanya. An waqti jam'in laha ingkanat kasran ma'atiqodin wujubiha. Ingkana kaslan ma'atiqodi wujubiha, jika si muslim tersebut memang malas untuk mengerjakan sholat, ma'atiqodin wujubiha, tapi dalam hatinya mengiktikadkan bahwa sholat 5 waktu wajib, mengiktikadkan sholat 5 waktu tersebut wajib, tapi ia malas untuk mengerjakannya, maka orang tersebut ilam yatu ba'dal istitabah, jika orang tersebut oleh pemerintah suruh tobat tidak mau tobat, maka harus dibunuh. Jadi bagi pemerintah, jika ada orang muslim yang balik berakal karena malas melaksanakan sholat tapi ia mengiktikadkan wajibnya sholat, maka bagi pemerintah setempat harus istitabah, harus memerintah tobat kepada orang tersebut. Jika tidak mau tobat, maka pemerintah harus membunuhnya bidorbi unukihi, dengan memenggal kepalanya. Wa ala nadbil istitabati layadmanu man qatalahu qabla taubati lakinahu ya'sumu wa yuqtalu kufron intarok hajahidan wujubaha, jika mengikuti pendapat yang menghukumi sunnah untuk memerintahkan taubat. Sebagian ulama ada yang sunnah untuk memerintahkan taubat, maka layan manu man qatalahu qabla taubati, maka tidak wajib mengganti rugi bagi orang yang membunuhnya sebelum ia taubat. Namun orang yang membunuh tersebut hukumnya berdosa. Lakinahu ya'sumu, maka lakinahu ya'samu, tapi orang yang membunuh tersebut sebelum memerintah taubat tetap dihukumi berdosa membunuh. Kufron intaroka hajahidan, jika orang tersebut memang meninggalkan sholat dengan secara sengaja, mengiktikadkan sholat tidak wajib, maka orang tersebut kufur. Fala yusalu wa la yusalla alaihi, jika ada muslim yang
mengtekadkan sholat 5 waktu tidak wajib, maka harus dibunuh. Fala yugsallu, jika sudah mati maka tidak harus dimandikan. Wala yusolla alaih, dan tidak harus disolati, langsung dikubur. Wa yubadiru man maro bi paiti wujuban in fata bila udrin fayalzamuhul qada'u fawran. Wa yubadiru, jika ada seseorang yang meninggalkan sholat, maka harus bersegera melaksanakan sholat yang ditinggalkan. Wujuban, sholat wajib. In pata bila udrin, jika sholat yang ditinggalkan tersebut tidak ada udur. Fayalzamul qada'u fawron, maka wajib baginya untuk segera mengkodoi, mengganti sholat tersebut. Jika orang tersebut meninggalkan sholat akan tetapi ada alasan udur seperti tidur, seperti sakit, jika sehat, jika sudah bangun, maka wajib mengkodoi sholat dengan bersegera mengganti sholat, harus segera mengganti dengan sholat, harus mengkodok sholat. Nah, ya. Jika misalkan orang tersebut uzur karena meninggalkan sholat, jika sudah beres udurnya, misalkan udur tersebut misalkan ketiduran, jika sudah bangun maka ketika pas bangun langsung wajib mengqadai sholat yang ditinggalkan. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah, qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah berkata, jadi Syekh Ibnu Hajar berkata, waladhi yadhuru anahu yaljamu sorfu jami'i zamanihi lil qadha'i ma'ada yahtaju li sorfihi fi ma'labuda minhu anahu yahrumu alai tatahu. Jadi menggunakan seluruh waktunya untuk mengganti sholat yang ditinggalkan selain waktu yang ia butuhkan untuk digunakan dalam hal yang wajib. Maka bagi orang yang meninggalkan sholat, wa annahu yahrumu alai tatawu, jika orang tersebut meninggalkan sholat subuh maka haram untuk mengerjakan sholat sunnah. Misalkan orang tersebut meninggalkan sholat sunnah subuh, maka haram orang tersebut melaksanakan sholat duha. Jadi harusnya kodok subuh dulu baru sholat sunnah. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi udrin kanaumin, maka orang yang meninggalkan sholat yubadir harus bersegera dengan sunnah. Orang yang meninggalkan sholat harus bersegera melaksanakan sholat yang ditinggalkan jika sholat yang ditinggalkan tersebut yaitu dengan uzur seperti kanaumin, seperti karena ketiduran, lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalika, ataupun misalkan orang tersebut meninggalkan sholat karena lupa meninggalkan sholat. Ketika ingat bahwa orang tersebut meninggalkan sholat, maka wajib harus melaksanakan sholat dengan secara. Wa yusanu tartibuhu ayil faiti fayak disubuh qabla dhuhri hakada, maka disunahkan mentertibkan sholat yang ditinggalkan. Ayil faitati fayak disubuh qabla dhuhri, maka yang pertama harus diqadha subuh lalu zuhur. Misalkan orang tersebut meninggalkan 2 sholat, subuh dan duhur, maka disunahkan mentartibkan mengqadha sholat subuh dulu baru duhur. Wa taqdimu ala hadirin la yakhafu fautaha in fata bi udrin wa in khasyiya fautaha jama'atiha alal mu'tamad. Jadi disunahkan mendahulukan sholat qadha atas sholat yang hadir. Misalkan ketinggalan sholat subuh, dikerjakan di waktu sholat duhur, maka disunahkan mendahulukan qadha subuh baru sholat ada duhur. Baru sholat ada duhur. Jika tidak ditakutkan sholat yang ada tersebut habis waktunya, disunahkan orang tersebut mendahulukan qadha subuh baru sholat ada duhur jika memang sholat ada duhur tersebut tidak ditakutkan habis waktunya. Wa in khasyiya pauta jama'atiha alal mutamad, jika sholatnya ditinggalkan dengan sebab udzur, walaupun orang tersebut takut kehilangan sholat berjamaah dari sholat yang hadir, menurut qaul mu'tamad, jika memang sholat yang ada tersebut
wah bahaya misalkan jika harus mengqadha subuh dulu, kemungkinan besar sholat duhur tersebut habis waktunya. Misalkan asar jam 3 melakukan sholat duhur jam 3 kurang 5 menit. Jika mengqadha subuh, kemungkinan besar sholat duhur tersebut menjadi qadha. Maka dalam konteks tersebut yang didahulukan sholat duhur dulu. Beres sholat duhur, baru sholat qadha subuh. Jadi disunahkan bagi orang yang meninggalkan sholat harus mentartibkan sholat qadha dulu, baru sholat ada. Jika sholat ada, kemungkinan besar bisa menjadi qadha dikarenakan mengqadha subuh, maka yang didahulukan sholat ada, baru sholat qadha subuh. Wa idza fata bila udrin fayajibu taqdimuhu alaiha, jika sholat tersebut ditinggalkan dengan tidak ada udur. Dengan tidak ada udur, maka wajib bagi orang tersebut mendahulukan sholat yang qadha tersebut. Misalkan orang tersebut meninggalkan sholat subuh tapi dengan secara sengaja, tidak ada udur, maka wajib bagi orang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja harus mendahulukan sholat qadha ketimbang sholat ada. Amma idza khofa fawatal hadirah bi ayyaqa'a ba'duha wa in qala kharijal waqti fayalzamuhul bad'u biha. Apabila ia takut kehilangan waktu sholat yang hadir walaupun hanya sedikit di luar waktunya, maka wajib baginya mengawali sholat yang hadir. Jadi misalkan orang tersebut meninggalkan sholat subuh dikerjakan di waktu sholat duhur. Sholat duhur tersebut sholatnya misalkan jam 3 kurang 5 menit, sedangkan asar jam 3. Bahaya jika mengqadha subuh dulu, maka duhur menjadi qadha. Maka konteks tersebut, dalam permasalahan tersebut yang didahulukan sholat ada dulu, baru sholat qadha subuh. Jika memang mengqadha subuh dapat menggeser waktu duhur tersebut menjadi qadha, maka yang didahulukan sholat ada, baru sholat qadha. Wa yajibu taqdimu ma patabi bi ghairi udrin alama patabi udrin. Jadi wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa ada udur atas sholat yang ditinggalkan dengan udur. Contoh misalkan orang tersebut meninggalkan 2 sholat subuh dengan udur tersebut misalkan ketiduran. Sholat duhur, meninggalkan sholat duhur tapi dengan secara sengaja, maka bagi orang tersebut wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan secara sengaja. Nah, jadi antara sholat yang ditinggalkan secara tidak sengaja dan secara sengaja, yang didahulukan sholat yang secara sengaja. Harus didahulukan mengqadha sholat yang secara sengaja, baru sholat yang tidak secara sengaja. Wa yajibu ta'khiruha anil pawati bi ghairi udrin, maka wajib bagi orang yang meninggalkan sholat tersebut mengqadhoi sholat yang tidak sengaja. Jadi ada 2. Ada meninggalkan sholat secara sengaja dan tidak secara sengaja. Jika berbarengan, maka wajib yang diqadhoi meninggalkan sholat yang secara sengaja, baru mengqadhoi sholat yang tidak secara sengaja. Tanbihun man mata alaihi sholatu fardhi lam tuqdo wa lam tufta anhu wa fi qouli anaha taf'alu anhu awso biha amla hakahul ubad anisyab ili khobari fi wa fala bihi suki an ba'di aqoribihi. Tanbihun, suatu peringatan, barang siapa meninggal dunia sedangkan ia masih memiliki tanggungan sholat fardu, maka sholatnya lam tufad anhu, lam tuqdo wa lam tufad anhu, maka sholatnya tidak wajib diganti dan tidak wajib dibayar fidyah. Jadi barang siapa orang muslim meninggalkan sholat lalu ia meninggal, maka tidak wajib bagi si walinya, maka tidak wajib bagi keluarganya mengqadhoi sholatnya tersebut dan tidak wajib membayar fidyah. Amlahakahul ubad anis Syafi'i, perkara tersebut dihikayatkan dari Imam Syafi'i dan mengikuti hadis wa fa'ala bihi Subki, dan Imam Subki melakukan mengikuti pendapat Imam Syafi'i tersebut an ba'di aqoribihi. Tapi
Jadi menurut hadis tersebut, mengikuti konteks tersebut, ketika orang meninggal, orang tersebut meninggalkan sholat fardu, maka tidak wajib harus mengqodhoinya dan tidak wajib membayar fidyah. Namun Sayyidatuna Aisyah pernah mendengar dauhan Kanjeng Nabi Muhammad, man mata wa alaihi siyamun soma'an huwaliyuhu, barang siapa meninggal akan tetapi ia masih mempunyai tanggungan puasa, maka wajib bagi walinya mengqodhoi puasa si mayit tersebut. Jadi jika mayit meninggal akan tetapi si mayit tersebut masih mempunyai tanggungan puasa, maka wajib bagi walinya mengqodhoi puasa si mayit tersebut. Nah, ulama Syafi'iyah mengkiaskan hadis tersebut kepada sholat, walaupun hadis tersebut tertuju kepada puasa, oleh ulama Syafi'iyah dikiaskan kepada sholat. Alasannya sholat dan puasa sama-sama ibadah badaniyah. Maka ketika si mayit meninggalkan sholat ataupun meninggalkan puasa, maka bagi si walinya wajib memfidyahi, wajib mengqodhoi puasa tersebut. Cara ngitung fidyah, cara menghitung fidyah, misalkan si mayit tersebut mayit laki-laki, mayit laki-laki berusia 50 tahun. Nah, 50 tahun meninggal, dipotong 15 tahun balik, berarti 35 tahun. Satu sholat harus dibayar 1 mud. 1 mud setara dengan 7 on. 1 sholat setara dengan 7 on. 5 sholat dengan setara dengan 3,53 kilo setengah. Berarti 1 hari setara dengan 3,5 kilo. 1 bulan setara dengan 105 kilo ataupun 1 kintal lebih 5 kilo. Nah, 1 bulan yaitu 1260 kilo, yaitu 1 ton lebih 2 kintal lebih 60 kilo. Berarti tata caranya 35 tahun 35 tadi setara 1 bulan 1 ton 260 kilo. Jika 35 tahun berarti setara dengan 44 ton 100 kilo. Maka beras yang harus dikeluarkan oleh walinya yaitu 44 ton lebih 1 kintal lebih 100 kilo. Supaya caranya ringan, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, supaya caranya ringan yaitu cukup menyiapkan si wali tersebut, si ahli waris tersebut cukup menyiapkan beras 105 kilo, 1 kintal lebih 5 kilo. Lalu diputar supaya mencapai 44 ton lebih 1 kintal dengan cara mengundang fakir miskin 12 fakir miskin dihadirkan, lalu memutar beras tersebut yang 1 kintal lebih 5 kilo sebanyak 35 kali. Nah, berarti 105 dikali 12 dikali 35 jadi setara 44 ton lebih 1 kintal. Jadi tata cara fidyah yang gampang seperti itu. Jadi undang 12 fakir miskin. Undang 12 fakir miskin, si ahli waris cukup menyediakan beras 1 kintal lebih 5 kilo, lalu beras tersebut diputar sebanyak 35 kali putaran. Nah, 1 kintal lebih 5 kilo dikali 12 dikali 35 setara dengan 44 ton lebih 1 kintal. Wallahu a'lam bishawab.